Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang stop bayar pinjol, jangan lagi bayar pinjol karena kiamat pinjol sudah semakin dekat. Oke, OJK telah mengeluarkan beberapa himbauan dan peraturan yang sangat memberatkan. Pinjol-pinjol ini mendapatkan keuntungan yang sangat kecil, tapi untuk menjalankan perusahaan pinjol itu membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Ya, Anda bayangkan saja, bayar DC ingusan itu berapa? Ya, itu kan tidak hanya satu, tapi puluhan DC. Oke, lalu maintenance IT-nya berapa? Belum yang galbainya gitu kan. Nah, di video ini ada peraturan OJK lagi yang memberatkan para pinjol-pinjol untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, benar-benar di tahun 2023 ini dunia perpinjolan itu memang sedang riuh gitu ya, gonjang-ganjing gitu kan, dari sisi perusahaan pinjolnya, dari OJK-nya, dan juga dari nasabahnya. Ya, seperti yang Anda tahu, di tahun 2023 ini kemungkinan, kalau menurut saya ya, kayaknya paling banyak orang yang mengakhiri hidupnya atau bunuh diri atau mengakhiri hidup orang lain hanya karena pinjol. Ya, lagi-lagi viral karena bunuh diri, lagi-lagi viral karena bunuh temannya untuk bayar pinjol, bunuh penjaga warung, bunuh LC kalau nggak salah itu ya, yang penjaga karaoke itu. Ya kan, banyak pokoknya ya. Lalu dari sisi perusahaan pinjolnya ada dua pinjol yang bangkrut. Yang pertama Danafix bangkrut ya, yang satunya kayaknya Finmas gitu ya. Soalnya sudah tidak ada aplikasinya, sudah lama. Jadi sedang gonjang-ganjing dunia perpinjolan ini ya. Maka dari itu kiamat pinjol ini semakin dekat sebenarnya ya. Nah, di sini saya sudah searching di Google. Banyak sekali portal-portal berita terbesar di Indonesia seperti Financial Business, Detik Finance, CNBC News. Judulnya, OJK batasi pinjam uang maksimal di 3 pinjol saja. Cegah gali lubang, tutup lubang. Oke, cegah gali lubang, tutup lubang. OJK batasi pinjam duit maksimal dari 3 pinjol. OJK batasi pinjam pinjol maksimal 3 aplikasi. Ini alasannya. Nah, ini dia ya, aturan OJK terbaru bahwa para nasabah yang sekarang atau mulainya ini kayaknya nanti di tahun 2024 tidak bisa lagi pinjam di puluhan aplikasi ya. Kabar yang sangat buruk untuk para pro player game pinjol. Jadi nggak bisa pinjol banyak nih. Nah, ada kemungkinan juga bagi nasabah yang sedang merawat puluhan pinjol, nanti setelah dilunasi maka mereka tidak akan bisa lagi pinjam ke puluhan pinjol tersebut. Ya, para nasabah yang loyal kepada pinjol ini hanya bisa pinjam ke 3 pinjol saja. Dan itu pun random. Harapan para nasabah bisa pinjam ke 3 pinjol yang menyediakan limit terbesar gitu ya. Tapi tidak bisa seperti itu mungkin ya. Karena nanti di AFPI atau OJK ada pembagian nasabah untuk meminjam di pinjol gitu ya. Misalkan kredivo kuota tahun ini itu misalkan adalah 500 orang, aku laku 200, uang mi hanya 100. Jadi ada pembagian kuota nasabah di AFPI itu ya, atau di OJK itu gitu ya. Nah, maka dari itu bersiaplah bagi para budak-budak pinjol yang sangat menyayangi pinjolnya, yang suka dipuji-puji oleh DC itu, siap-siap Anda tidak akan bisa pinjam ke puluhan pinjol Anda ya. Apakah ada harta Anda di situ? Apakah Anda sudah gade BPKB, gade emas untuk bayar pinjol? Kemungkinan Anda tidak akan bisa mendapatkan uang Anda kembali karena Anda hanya dibatasi 3 pinjol saja. Gitu ya, beruntunglah bagi Anda yang sudah gagal bayar di pinjol-pinjol ini. Nah, sekarang mari kita buka dari Financial Business, Detik Finance, dan CNBC. Tiga-tiganya aja ya, gitu ya. Ini lalu CNBC. Nah, OJK batasi pinjam uang maksimal di 3 pinjol, cegah gali lubang, tutup lubang. Di OJK, nah di sini kita lihat. OJK mengatakan ketentuan pembatasan pengguna platform pinjol dikeluarkan OJK agar konsumen tidak melampaui kapasitas pembayaran kembali. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SEOJK nomor 19 tahun 2023 terkait ketentuan layanan di industri pinjaman online atau pinjol atau fintech atau P2P lending. Di antara ketentuan itu, peminjam atau nasabah, waduh apa ini?
peminjam atau nasabah kita-kita ini boleh meminjam maksimal di 3 pinjol. Wah, jadi ada aturannya ya. Surat edaran OJK atau SE-OJK nomor 19 tahun 2023 bahwa sudah fix nasabah hanya boleh meminjam di maksimal 3 pinjol saja. Nah, ini ya bagi yang rawat-rawat nih. Hati-hati ya, setelah dilunasin nanti nggak bisa pinjam lagi. Padahal dapat uangnya dari utang lagi, bahkan jual rumah, jual motor dan lain-lain ya. Lalu di apa ini? Detik Finance ya, sama juga nih ya, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SE-OJK nomor 19 tahun 2023 yang mana isinya adalah OJK resmi akan memperketat pengawasan pada layanan jasa fintech P2P lending alias pinjol. Oke. Tidak akan ada lagi praktek gali lubang tutup lubang karena peminjam hanya boleh meminjam dana maksimal dari 3 platform pinjol saja. Waduh, ya ini CNBC juga nih. Ya, OJK batasi pinjol maksimal 3 aplikasi ini alasannya. Ya alasannya kenapa? Karena nasabah hanya boleh pinjam 3 karena agar tidak gali lubang tutup lubang. Jadi ada 2 di sini yang akan ketar-ketir. Yang pertama yang punya rawatan puluhan pinjol pasti nanti nggak bisa pinjam lagi. Yang kedua pasti perusahaan pinjolnya karena tidak bisa meminjamkan kepada siapapun. Data Anda itu nanti akan berpusat di AFPI. Ya, jika Anda mengajukan pinjaman di salah satu pinjaman online legal OJK, nah pinjol ini wajib mengakses database AFPI. Apakah Anda sudah punya hutang di 3 aplikasi pinjaman online? Kalau sudah, maka aplikasi yang keempat itu tidak boleh mencairkan Anda dana. Ya, kalau masih ada 2, 1 itu berarti masih boleh. Tapi kalau sudah 3 itu tidak boleh. Ya, karena sudah ada aturannya. Ini ya. SE-OJK nomor 19 tahun 2023 ya. Coba kita baca sebentar. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman mengatakan ketentuan pembatasan penggunaan platform pinjol dikeluarkan OJK agar konsumen bisa menghindari kelebihan pendanaan. Dengan begitu konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang. Dalam SE-OJK baru itu juga tertulis aturan mengenai penilaian terhadap kemampuan membayar kembali atau repayment capacity. Untuk pendanaan konsumtif, misalnya penyelenggara mesti menelaah perbandingan antara jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi yang dibayarkan oleh penerima dana atau peminjam dengan penghasilan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 50% pada tahun pertama setelah SE-OJK ditetapkan. Alhasil, peminjam hanya bisa mengajukan pinjaman dengan nilai maksimal 50% dari penghasilannya. Waduh, kalau gaji Anda hanya 5 juta, berarti Anda hanya boleh minjol 2,5 juta saja gitu ya. Kemudian secara bertahap perbandingan jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi dengan penghasilan terus ditekan menjadi 40% pada tahun kedua setelah SE-OJK ditetapkan, lalu menjadi 30% pada tahun ketiga setelah SE-OJK ditetapkan. Jadi makin nurun ya. Misalkan Anda gajinya 5 juta, di tahun awal ini mungkin di tahun 2024 Anda hanya boleh meminjam 2,5 juta. Gitu ya. Lalu di tahun keduanya Anda hanya boleh 40% dari 5 juta itu. Lalu diturunkan lagi hanya boleh 30%. Oke, misalkan kita hitung di sini ya. Anda punya 5 juta gitu kan. Lalu dibagi 100 dikali 30 gitu ya. 1.500.000 di satu pinjol. Anda hanya boleh meminjam 1.500.000 di satu pinjol, di satu pinjolnya lagi 1.500.000, lalu 1.500.000 di aplikasi ketiga. Hanya 4,5 juta jika gaji Anda hanya 5 juta gitu ya. Kayaknya sih seperti itu ya, saya juga kurang paham lah. Coba nanti kita lihat saja. Tapi yang sudah pasti itu adalah di sini sudah ada SE-OJK-nya nomor 19 tahun 2023 bahwa nasabah hanya bisa meminjam di 3 aplikasi saja gitu. Oke, maka dari itu kiamat pinjol ini akan segera datang karena keuntungan semakin tipis ya. Selamat bagi Anda yang sudah galbay, dan bagi yang belum galbay masih rawat-rawat puluhan, bersiap-siap diri tidak bisa pinjam-pinjam lagi. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.